Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Berkah dalam. Semoga kita semua selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Pada hari ini gereja seluruh dunia merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Maria dipilih oleh Allah. Kita semua juga dipilih oleh Allah. Bukan karena kita orang hebat, tetapi karena Allah punya rencana yang indah dalam kehidupan kita semua. Siapapun kita, Bapak, Ibu, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita dipakai dan dipilih oleh Allah. Dan sekali lagi, Allah mempunyai rencana yang indah bagi hidup kita semua. Ketika Allah memilih Maria dan mengutus malaikat Gabriel untuk datang memberitakan kabar sukacita kepada Maria, Maria lalu terkejut. Bagi saya itu hal yang wajar. "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" kata Maria. "Aku belum bersuami." Kadang kita juga dalam kehidupan kita menemukan pengalaman-pengalaman yang kadang di luar kemampuan pikiran kita. "Aduh, saya nggak mampu. Lalu bagaimana mungkin saya bisa menerima semua belas kasih Tuhan? Lalu kenapa saya harus menerima penderitaan ini?" Kadang kita bertanya demikian kepada Tuhan. Tetapi kita belajar satu hal dari Maria pada hari ini. Dia mengambil kerendahan sebagai seorang hamba dengan mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Sikap ketaatan iman yang luar biasa. Maria tidak ingat akan diri sendiri, tapi Maria ingat akan keselamatan banyak orang. Dan Maria percaya bahwa janji Tuhan akan menyertai seluruh perjuangan hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, terjadilah padaku
menurut perkataanmu itu. Apakah kita juga berani mengatakan demikian dalam kehidupan kita? Apakah kita juga mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, lalu membiarkan Tuhan memakai segala kelebihan dan kelemahan yang ada dalam kehidupan kita? Kita belajar dari sikap ketaatan iman yang luar biasa dari Maria. Maria mengandalkan Tuhan. Maka mari, kita juga bukan orang hebat, tapi kita berjuang untuk mengandalkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kata Maria kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika Allah memilih Anda dan saya, bukan merupakan kebetulan. Dan ketika Tuhan menentukan pilihan, Dia berjanji bahwa Roh Kudus akan menyertai kita dalam setiap perjuangan hidup kita. Asalkan kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam ayat selanjutnya dikatakan, Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Malaikat meninggalkan Maria. Kalau Anda cari di dalam kitab suci, malaikat tidak bersama-sama dengan Maria seterusnya. Tapi dikatakan hanya dalam peristiwa kabar sukacita. Maria menerima kabar dari malaikat, lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Apa artinya? Maria diajak untuk bergulat seorang diri dengan iman yang ada, dengan segala kebingungan, dengan segala ketakutan. Maria diajak oleh malaikat untuk bergumul seorang diri. Apakah Maria bertahan lalu mempersembahkan seperti yang Maria katakan, aku ini hamba Tuhan? Maka mari Bapak Ibu, kita juga berjuang untuk melakukan yang terbaik bagi kehendak Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan cobaan melampaui kekuatan kita. Maka apapun situasi yang kita hadapi saat ini, katakanlah, terjadilah padaku menurut apa yang Engkau kehendaki. Kita mohon kepada Santa Perawan Maria untuk mendoakan kita kepada Yesus Kristus Putranya, agar Yesus memberikan berkat-berkat yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Maria adalah contoh teladan kaum beriman. Dalam kesederhanaannya, dia membiarkan kehendak Allah terjadi dalam kehidupannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur untuk berkat demi berkat yang Kau berikan kepada kami semua. Engkau tahu siapa kami Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kelemahan kami. Bantulah kami untuk selalu memberikan hidup kami agar Engkau pakai demi kerajaan-Mu. Bantulah juga Tuhan orang-orang yang saat ini sedang mengalami keputusasaan karena begitu banyak persoalan dalam kehidupan mereka. Semoga dengan bantuan kuasa Roh Kudus-Mu, mereka tetap setia pada iman mereka akan Engkau. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.